setelah hampir 3 jam tur Topkapi Palace akhirnya berakhir, dan itu udah pintu keluar. Ada beberapa toko souvenir di sana, gue pengen lihat. Wow, luar biasa ya, 3 jam gak selesai. Jadi memang harus spare waktu yang cukup. Jangan singkat, jangan pendek waktunya di Topkapi karena banyak yang perlu kamu lihat. Oke, kita ke sana dulu. Kalau ke sini Topkapi, maksud gua itu datangnya sebaiknya pagi. Karena kalau sore atau udah kesiangan, karena durasinya perlu panjang, jadi takutnya buru-buru, takutnya waktunya nggak cukup, mepet gitu maksud gue. Jadi setting waktunya lebih pagi, jadi bisa punya lebih banyak waktu. Sebaiknya kayak gue inilah, jam istirahat habis makan siang punya tenaga baru masuk. Isi dulu perutnya sebelum masuk ya, itu saran dari gue. Sekarang gue mau ngambil mikrofon, bener sih, mikrofon yang tadi ketahan sama security di depan. Sekarang hampir jam 4, 5 menit lagi jam 4. Akhirnya gue nemu satu restoran di mana gue bisa makan di dalam atau gue bisa dine in di dalam. Gue pesan, aduh kenapa gue jelek banget ingetannya. Ntar gue kasih tahu itu daging. Ya di sini sih rata-rata daging, tapi gue pengen nyobain ini bukan kebab. Terus gue nyobain Turkish coffee kayak gimana. Biasanya kan gue pesennya cappuccino, sekarang gue pengen pesen Turkish coffee, rasanya gimana, lebih strong, lebih gimana. Nah kita coba ntar ya. Oke. Ntar gue shoot kalau makanannya udah datang, terus gue kasih testimoni kayak rasanya gimana, recommended gak gitu, lo harus nyobain gak gitu ya. Oke. Gue bilang, gue pesen Turkish coffee, atau rasanya gimana? Kalau lihat sih kayak espresso ya, mungkin seperti espresso. Masih panas, ntar gue cobain. Ntar gue kasih rating 1-10 skalanya. Sekalian nama makanannya. Karena masih panas, gue belum nyobain sekarang. Oke. Ini dia makanan. Dan tadi gue udah sempat nyobain kopinya. Kopinya itu semacam espresso, cuma lebih, gue mau bilang apa ya, ada rasa asam sih sedikit ya. Itu gue nyobain dulu. Jadi kopinya gue kasih skor dari 1 sampai 10, gue skor kasih 8,5 deh. Untuk makanannya belum, ntar gue review lagi ya. Gue udah selesai makan, dan namanya yang makanan gue pesan tadi itu namanya Adana Kebab atau Adana Kebab, benar kan? Harganya 39 TL. Itu dari 1 sampai 10 gue kasih skor 9 karena memang rasanya enak, cocok buat gue. Kalau yang lain nggak tahu ya, relatif soalnya. Jadi ini namanya Adana Kebab. Terus gue pesen dessert, belum datang. Sebelum gue lupa namanya, gue kasih tau sekarang aja. Namanya ini Katmer, 35 lira. Tapi kalau porsinya banyak bisa gue bawa pulang ke hotel. Namanya Katmer, 35 lira. Itu restorannya namanya ini nih, Urfalim Kebab dan Lahmacun. Asik. Oke. Dan dessertnya datang. Kita mau nyobain. Tipis banget ya. Ini 35 tele itu dikali 2000 deh, 70 ribuan. Segini nih. Kalau nggak enak awas aja ya.
Original baklava. Ini pilihan tehnya banyak banget. Jadi salah satu oleh-oleh kalau ke Istanbul, Turki itu teh yang sebanyak ini bisa jadi pilihan nih. Dan harganya juga nggak mahal ya, oke lah, gitu. Nah ini gue pengen nyobain yang ini, tapi masih panas nih. Ini orange ya? Yes, orange. Orange. Kita cobain setelah mulai dingin. No sugar. This one sugar. Jadi si abang ini nih, si abang ini nawarin gue ini. Terus gue nanya ini apa? Ini tuh tujuannya kayak Viagra gitu, tapi ini for men and women. Turkish. Traditionally ya. Traditional Turkish. Nih. Before Viagra, nobody. Ada yang mau just tip nggak ini nih, gue beliin loh. Gue harus jalan masih sejauh itu ke depan. Terus ini gue bawa barang. Ini kelihatannya kecil tapi ini lumayan loh. Tuh. Aduh. Nggak ada Gojek ya. Aduh. Sial. Nggak ada yang nggak sial ya. Oke, lanjut. Pukul 19.50 ini jalan udah mulai sepi. Toko udah mulai pada tutup. Ini kondisi Istanbul di weekend ya. Jadi Sabtu malam, Sabtu dan Minggu malam itu semuanya hampir semua tutup. Dan lockdown berlaku bagi penduduk lokal. Jadi yang boleh keluar itu hanya turis, kayak informasi yang tadi siang udah gua share. Terus sama warga Turki yang memang bekerja. Adalah yang bandel-bandel gitu. Tapi kebanyakan memang pada dianjurkan untuk stay di rumah aja. Gua pengen ngasih tahu informasi nih. Ini salah satu brand Kafis Mustafa 1864 yang paling recommended dan paling banyak orang cari untuk oleh-oleh baklava dan Turkish Delight. Jadi hampir setiap sudut kota kamu bakal ketemu brand ini. Jadi kalau lo nyari yang paling oke ya cari ya Kafis Mustafa 1864. Itu orang sampai antri menunggu di depan dingin-dinginan untuk beli. Nah, ini ada satu dan di sana juga ada satu. Ini gue nggak tahu. Tadi gue sempat lihat ini, jadi gue coba search dan ternyata memang ini brand yang paling banyak orang cari-cari. Situasi malam minggu di kota Istanbul di masa pandemi. Biasanya ini udah rame banget. Malam ini kosong. Jadi kalau gue kasih saran, kalau mau nyari rame, datangnya di weekdays. Tapi kalau nyari aman, datangnya di weekend. Tapi kalau datangnya di weekend, toko pada tutup jam berapa ya? Banyak yang tutup di hari Sabtu dan Minggu. Barber pun juga tutup di Sabtu Minggu. Jadi kesimpulannya gue nggak bisa potong rambut karena besok gue udah balik. Dan besok itu masih hari Minggu. Harusnya gue kalau ke barber tuh kemarin. Selamat pagi semua. Gue baru bangun. Sekarang itu jam 7. Gue pagi ini agak telat bangunnya karena semalam gue tidur sih biasa jam 11 gue udah tidur. Tapi tuh kebangun setengah 1 sampai jam setengah 2 karena mungkin kaki gue iritasi jadi agak gatel gitu. Terus gue baru rendam air panas malam, baru agak mendingan. Baru gue bisa tidur tuh setengah 2. Nah, hari ini gue baru bangun jam 7 deh jadinya. Sekarang gue mau siap-siap ke bawah breakfast, terus naik mandi, siap-siap, packing lagi, rapi-rapihin, dan hasil tesnya udah keluar.
Jadi semalam gue terima juga pas nyampe lobby, gue minta sama reception dan akhirnya dikasih hard copy-nya. Alhamdulillah hasilnya sesuai ekspektasi, negatif. Terus gue minta kirim via email, juga udah dikirim. Jadi gue udah bisa balik confirm ke Indonesia, balik ke Indonesia. Nah sekarang gue siap-siap dulu ya, sekarang soalnya udah 7:30. Ntar kita lanjut lagi, oke? Bye!